warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم لكاذبون والله يعلم إنهم لكاذبون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah walakal hamdu walakal syukru ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa. Kita kembali dikumpulkan dalam majelis yang sangat indah sekali, Majelis Damai Indonesiaku. Pada kesempatan hari ini pemirsa kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahim dengan para jamaah dan juga bersiaran di Masjid Khairur Razikin, tepatnya di Villa Rizky Ilhami, Bojongnangga Kelapa II, Legok, Tangerang, Banten. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini adalah tema yang sangat menarik sekali, tema yang selama ini mungkin kita tidak sadar bahwa selama ini kita memberikan asupan-asupan terhadap fisik kita berupa makan dan minuman. Namun sebaliknya kita tidak sadar bahwa asupan-asupan itu juga dibutuhkan oleh rohani kita. Itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu bukan hanya fisik melainkan rohani pun juga membutuhkan asupan. Alhamdulillah guru-guru kita akan memberikan tausiah kepada kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Kiai Haji Khalil Nafis dan juga Ustadz Yusa Hakam. Di segmen satu ini pemirsa, Ustadz Yusa Hakam akan memberikan tausiah tentang manusia adalah makhluk jasmani dan rohani. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.
Amma ba'du hadratil mukarramin, para alim ulama, para guru, para sepuh, tokoh masyarakat. Salam hormat dan takzim sama-sama kita sampaikan kepada guru kita bersama yang mulia Kiai Haji Khalil Nafis. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan melindungi beliau. Mas Sofyan dan segenap DKM Masjid Khairul Razikin, bapak-bapak, ibu-ibu dan para pemirsa setia Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Bapak, ibu yang dimuliakan Allah, hal pertama kali yang perlu kita syukuri di dalam kehidupan ini adalah ketika kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Karena secara fitrah manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan segala kesempurnaan. Sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Walaqad karramna bani Adam", sungguh telah kami muliakan kepada anak keturunan Adam. Ada seorang ulama namanya Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Fununul Afnan fi Ulumil Quran, beliau menceritakan ada seorang ulama sepanjang hidupnya habis untuk meneliti Al-Quran. Tapi yang menariknya, beliau meneliti Al-Quran bukan surahnya, yang diteliti bukan ayatnya, tapi yang diteliti adalah titik di dalam Al-Quran. Beliau habis umurnya meneliti titik sehingga beliau berani mengatakan jumlah titik di dalam Al-Quran itu jumlahnya 1.025.030 titik di dalam Al-Quran. 1.025.030 titik. Beliau mengatakan titik yang pertama itu ada pada huruf ba, pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga beliau mengatakan ini sebuah isyarat, mulailah segala sesuatu itu dengan membaca bismillah. Karena perbuatan apapun itu apabila tidak dimulai dengan bismillah, maka akan sedikit keberkahannya. Titik yang terakhir kata beliau pada kata an-nas, minal jinnati wan nas. Sehingga beliau mengatakan kata an-nas penutup dari Al-Quran, Allah tidak menyebutkan Jibril, tidak menyebutkan malaikat, tidak menyebutkan para nama yang lain kecuali manusia. Seakan-akan Allah ingin memberitahu kepada kita sesungguhnya manusia punya tempat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Begitu sempurna di dalam penciptaannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya pernah mengkisahkan, bahkan kisah ini pula dinukil oleh Imam Ali As-Sobuni di dalam kitabnya. Dulu ada seorang suami namanya Isa bin Musa Al-Hashimi. Ini Isa bin Musa Al-Hashimi ini orangnya mohon maaf enggak ganteng alias jelek. Tapi dia punya istri cantiknya luar biasa. Satu ketika dia pengen memuji istrinya. Yang nama laki-laki kan modalnya gombal ya ibu. Dulu ibu kan digombalin. Dia puji, dia katakan satu ketika, anti tolikun salasan ilam takuni ahsana minal qamari. Kamu saya talak 3 kalau seandainya keberadaanmu itu tidak lebih indah daripada rembulan. Namanya perempuan dengar kata talak sensitif dia. Apaan? Menceraikan saya. Dalam hati istrinya udah jelek belagu lagi. Ceraiin saya gitu. Oke kalau gitu saya pulang ke rumah orang tuanya. Dia pulang ke rumah orang tuanya. Ini suami yang tadi niat muji istrinya ditinggal sama istrinya, nangis dia. Orang niat muji, kita kan bapak mohon maaf gitu. Jarang muji istri, sekali muji istri kadang-kadang suka salah gitu. Kita ibu-ibu masak, kita nggak puji. Suatu saat kita pengen puji dia, sekali kita bilang enak nih masakannya, kata bini kita Pak, giliran beli enak. Salah mulu kita. Ini sama kasusnya.
Dia niatnya mau muji istrinya, menganggap istrinya lebih indah daripada rembulan, tapi istrinya salah paham. Maka besok dia datang kepada Khalifah Mansur. Dia cerita kepada Khalifah Mansur, kasusnya begini. Maka sama Khalifah Mansur dikumpulkan para ulama-ulama di situ. Semuanya mengatakan kasus ini adalah jatuh talak. Makin sedih. Tapi yang menariknya Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah, ada seorang ulama dari mazhab Hanafiyah, malah tatakallam, dia enggak berbicara sedikit pun. Sehingga Khalifah bertanya, kenapa kau tidak memberikan pendapat? Maka dia membacakan surah At-Tin sampai dengan ayat yang keempat, beliau mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bukankah kita tahu sesungguhnya Allah sudah menciptakan kita pada sesempurna mungkin sehingga lebih mulia walaupun dibandingkan dengan rembulan. Maka kata khalifah itu, sekarang balik kau kepada istrimu karena sesungguhnya belum jatuh talak kepada dirinya. Senang dia. Makanya kita Bapak Ibu pemirsa, inilah bentuk ciptaan terindah yang sudah Allah berikan kepada kita. Ibu dicetak seperti itu, bapak dibikin seperti itu udah yang paling bagus. Udah gak usah dimaju-majuin lagi, gak usah. Bersyukur kita. Karena Allah lah yang lebih tahu hakikat bagusnya kita seperti itu. Yang kedua, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perangkat yang berupa akal. Yang akal inilah lebih menyempurnakan kita lagi sehingga kita menjadi makhluk yang lebih mulia ketimbang makhluk-makhluk lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Yusa Hakam. Betapa tadi disampaikan di dalam salah satu ayat Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Betapa kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sangat-sangat sempurna, baik itu secara fisik dan lain halnya. Namun apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan berdiam saja ataukah justru kita bersyukur dengan terus memberikan asupan-asupan terhadap fisik kita termasuk rohani kita? Inilah nanti akan disampaikan di segmen kedua nanti oleh guru kita Kiai Khalil Nafis. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, Anda kembali di Damai Indonesiaku. Seperti yang kita simak bersama-sama di segmen satu tadi, Ustadz Yusa Hakam memberikan kita satu penggambaran dan satu contoh yang nyata bahwa di dalam ayat Al-Quran sendiri Allah telah menegaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dengan kita diberikan jasad yang sempurna, seharusnya lah kita mensyukuri dengan menjaga asupan-asupan fisik kita. Lalu bagaimanakah dengan rohani kita? Tentu membutuhkan asupan-asupan yang lebih lagi terutama untuk menjaga mental kita. Asupan-asupan rohani apa saja yang sesungguhnya kita butuhkan dan kita berikan kepada tubuh kita. Insya Allah Yai Khalil Nafis akan memberikan penjelasannya kepada kita semua. Simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, jamaah masjid khairur raziqin, sebaik-baik rizki dari Allah. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Yusa Hakam tentang bagaimana Allah memberikan anugerah kepada kita sebagai manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Jadi semua kita cantik, semua kita ganteng. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang paling sempurna, yang paling cantik, ini harus dirawat.
Tapi dalam hidup ini manusia tidak hanya ada pada fisiknya, tapi ada ruhnya. Fa idza sawaitahu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi Allah ketika sudah bentuk sempurna, min solsolim min hamaim masnun. Allah sudah ciptakan kita ini dari tanah liat. Kemudian Allah bentuk, Allah wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Lalu mereka sujud. Jadi ada dua dalam diri kita. Ada fisik, ada ruh. Maka ada jasmani, ada rohani. Ibu bapak kita tahu bahwa jasad kita dari tanah. Tanah liat. Maka kita makannya dari tanah, minumnya dari tanah, habisnya nanti di tanah. Jadi seganteng-gantengnya kita ini bentuk tanah. Saya tadi masuk ke sini kok mulut acep. Sebelum masuk sini saya makan jeruk, enak seger. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, kepengen seger maka kembalikan kepada Allah. Karena kita dari Allah, ketika semua dilepaskan, semua kita luangkan, tidak dibebankan pada diri kita, dikembalikan kepada Allah, semuanya ringan. Kenapa? Karena ruh kita dari Allah. Maka makin kita pikirkan, makin kita tanggung, dan kita seakan-akan memiliki sendiri, maka makin berat dalam kehidupan ini. Ibu bapak coba, ini barangkali yang sudah rohaninya, spiritualnya sudah mulai naik. Ibu bapak makin berserah, makin mudah jalannya, makin ringan. Makin dipikirkan, coba dipikirkan. Kalau saya punya kekayaan begini, bagaimana anak saya? Bagaimana cucu saya? Nanti gimana bisa kaya sampai 7 turunan? Berpikirnya seperti makin berat. Kita beli villa di sana, beli rumah di sana. Padahal tinggal yang paling kecil rumahnya. Kenapa? Karena tinggal berduaan. Anaknya 5 sudah pergi semua, tinggal berduaan. Pergi ke villa sana sakit pinggang. Pergi ke rumah di sana sakit lutut. Akhirnya gak kemana-mana. Ya, bisa beli parfum yang mahal-mahal tapi gak ada gunanya parfum. Karena apa? Sakit lutut butuhnya balsam. Jadi sudah gak butuh yang itu semuanya. Yang sifatnya fisik. Baru kita kembalikan, ya Allah kalau saya sakit lutut ini. Inilah untuk mengampuni dosa saya ya Allah. Maka kami nikmati sakit lutut ini. Kalau ketepatan dalam keluarga kami ada yang sakit ya Allah. Kalau ini engkau berkehendak dan ridho disembuhkan. Sembuhkan ya Allah. Tapi kalau sakit ini mendatangkan ridhomu. Gak apa-apa kami sakit ya Allah. Jadi asupan gizi kita harus kembalikan kepada ruh dari Allah. Maka selama kita mendapatkan siraman dari Allah, maka disitulah kita akan merasakan sehat rohani kita. Bedanya kalau orang sehat jasmaninya, sakit jasmaninya, dirinya yang paling tahu. Tapi orang yang tak sehat rohaninya, yang kerdil rohaninya, maka orang lain yang tahu, dirinya tidak tahu. Dan itu tergantung asupannya. Kalau kita makin banyak berzikir makin enak. Ibu bapak sekalian yang barangkali sering berantem dalam keluarganya. Yang sering baperan. Bawa perasaan. Ngomong baik salah, ngomong benar salah. Apalagi ngomong buruk tambah salah. Tadi sampaikan oleh Ustaz Yusha Hakam itu. Dipuji masakannya salah. Tidak dimakan salah. Ditinggal salah. Yang lebih baik. Parah lagi apa? Diajak jalan gak mau, ditinggal marah. Sering begitu kan ibu-ibu? Gak sekali. Nah, saya ingin menyampaikan ibu bapak sekalian apa yang dirasakan oleh kita. Coba pada sebelum subuh, minimal jam 3:30 lah. Kalau bisa dari jam 3, syukur-syukur dari 2:30. Ibu bapak coba mandi malam. Baik karena mandi wajib maupun mandi kebersihan. Kemudian ibu bapak ambil wudhu, sholat, lamain rukuknya. Ketika rukuk itu lamain. Kemudian iktidal, luruskan. Jangan bongkok, lurus. Kemudian ketika sujud, lamain sujudnya. Disitulah kita mengadu kepada Allah. Sampaikan keluhan kita, jangan di media sosial. Jangan curhat di grup-grup WA. Tapi curhat saja, sujud pada Allah, sampaikan kegelisahan-kegelisahan kepada Allah.
Ibu bapak lamain lah, kemudian berdiri ruku lagi. Ibu bapak insya Allah terasa fresh. Tenang, wajahnya cerah dan nyaman. Di situ disebut dengan kenapa? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Asupan gizi ini ke rohani kita masuknya apa? Pertama dari hati. Pintunya hati ada dua. Dari apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Maka kita perlu melihat yang baik-baik. Perlu mendengar tausiah-tausiah yang baik. Sehingga hati kita mengerti. Dan di situ kita ingat kepada Allah dan taat kepada Allah. Karena Mas Subhan sudah berdiri berarti waktunya sudah habis. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan tausiah oleh guru kita Kiai Khalil Nafis, bahwa ternyata simpel sebetulnya apa yang kita lakukan selama ini. Setiap hari hanya ketika kita membutuhkan asupan-asupan rohani, dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, dengan banyak mengikuti kajian-kajian atau mendengarkan tausiah dari para asatidz, dari para guru-guru kita. Namun pertanyaannya mungkin di antara kita masih banyak yang gelisah setelah kita banyak berzikir, setelah kita mungkin banyak membaca Al-Quran, bahkan kita sering mengikuti pengajian, namun asupan dalam rohani kita masih terasa kering. Nah, inilah mungkin yang akan menarik menjadi bahan diskusi kita di segmen ketiga nanti. Insya Allah guru-guru kita akan menjelaskan, akan memaparkan lebih gamblang lagi. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Di segmen ketiga ini kita akan membahasnya lebih luas lagi dengan sesi dialog yang insya Allah masih dengan tema besar kita, bukan hanya fisik melainkan rohani kita juga membutuhkan asupan-asupan. Nah, sudah siap dengan para penanya yang ada di sini, para jamaah. Insya Allah saya mulai dari Ibu Afenita yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita, dan Ustadz Yusa Hakam terlebih dahulu nanti akan yang menjawab. Silakan Ibu Afenita boleh berdiri. Dan boleh diturunkan maskernya agar lebih jelas suaranya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfedita dari Masjid Jamiat Mutakin Kampung Bambu. Mau nanya nih Pak Kiai, jika kita bertaubat, apakah bagaimana agar dosa kita dimaafkan sedangkan kita sudah lupa dosa itu? Sehingga tidak kita sebutkan dalam taubat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Yusya boleh dijawab. Baik, izin Kiai. Ya. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam satu ungkapannya mengatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Ada di sini ibu-ibu yang nggak pernah berbuat salah? Ada ngacung yang nggak pernah salah? Pulang nanti dikasih mobil sama Kiai Khalil. Apalagi kita bapak-bapak sering banget ngebohongin istri cuma demi main badminton. Kita pasti pernah melakukan salah. Sebaiknya orang yang salah itu at-tawwabun, yang bertaubat. Sebesar apapun dosa kita, bila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Sekarang kita lupa berapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau dosa-dosa itu hanya berkaitan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ibadah yang banyak, bertaubat kembali minta ampun kepada Allah, sebesar apapun pasti dimaafkan. Tapi bila kita tahu kesalahan kita itu ada yang berkaitan dengan makhluknya, maka kita harus mengembalikan apa yang sudah kita ambil daripada makhluk tersebut. Mohon maaf, mungkin dulu kita masih remaja, bapak ibu iseng gitu, pernah ngambil mangga punya tetangga. Kita ingat banget memang rumah ini rumah orang kaya, dia doang yang punya pohon mangga di kampung. Kita ambil mangganya, kita sadar ternyata mengambil yang bukan haknya itu dosa.
sehingga menyebabkan sesuatu yang buruk pada diri kita, kita ingat kita mau taubat. Selain kita taubat kepada Allah, maka kita harus mengembalikan hak orang yang kita ambil. Jadi kita berpasrah kepada Allah. Kalau memang kaitan kepada Allah, tobat sebenar-benarnya tobat, syarat-syarat tobat lakukan, tinggalkan. Kalau memang itu pada satu tempat yang mengajak keburukan, tinggalkan. Kalau ada hak kepada sesama makhluk, kita kembalikan. Ibu yang dimuliakan Allah, masih diberikan kesempatan kepada kita bertobat itu. Jangan sampai ketika ibu bertobat, percuma taubatnya ibu. Kalau ibu sekarang masih sehat, ibu masih ditunggu taubatnya. Karena Nabi mengatakan innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah masih menerima taubat seorang hambanya apabila ruhnya itu belum sampai tenggorokannya. Kiai-kiai kita, guru kita, kalau mendapat permasalahan, kiai tolong ini keluarga saya lagi sakit ini, sekarat, bawa rumah sakit atau tidak. Maka jangan buru-buru bawa ke rumah sakit, tapi dikasih minum dulu 1 sendok, dilihat. Kalau masih tertelan oleh tenggorokannya, bawa ke rumah sakit, berarti rizkinya masih banyak. Tapi kalau sudah diminumkan, ternyata tidak ketelan, tapi keluar dari kanan dan kiri, gak usah bawa ke rumah sakit, sebentar lagi meninggal dunia. Kalau sekarang masih enak makannya, ibu semua kita masih ditunggu taubatnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusya Hakam. Berikutnya saya ke para jamaah ikhwan, Bapak Farhan, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Yai Haji Khalil. Silakan Bapak Farhan, boleh diturunkan maskernya supaya lebih jelas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Farhan Jamil dari jamaah Masjid Khairul Razikin, tinggal di Villa Rizki Ilham ini. Pertanyaannya, kalau tadi disebutkan bahwa rohani kita memerlukan gizi. Kemudian gizi apa saja yang minimal kita perlukan dalam sehari semalam? Yang kedua, apa akibatnya kalau kita kekurangan gizi untuk rohani kita? Satu lagi Ustadz, jika diperkenankan, tadi disebutkan bahwa kita diciptakan dari tanah. Kalau Nabi Adam, kita bisa maklum, artinya Allah tinggal menyatakan kun fayakun. Maka tanah tersebut bisa jadi Nabi Adam. Pertanyaannya, kalau kita warga Villa Rizki Ilham ini diciptakan dari tanah, prosesnya seperti apa Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang menarik dan juga sangat banyak sekali. Baik, 1-2 pertanyaan dulu mungkin bisa dijawab. Ya, Khalil silakan. Saya ingin menyitir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi lam yadhkuru rabbahu atau la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyiti. Orang yang zikir kepada Allah dibandingkan dengan orang yang tidak zikir kepada Allah, itu bagaikan orang hidup dan orang mati. Makanya asupan gizi kita yang pertama adalah zikir. Jadi kalau zikir makin banyak, kita akan gemuk rohani kita. Makin tenang kita. Kita merasakan surga di dunia, itu akan merasakan pintunya ya dari dunia untuk di akhirat kelak. Kalau ibu bapak dengan zikir pasti akan berpikir apa yang bisa dilakukan dengan zikir. Sholat. Jadi kalau kita sudah zikir pasti merendahkan diri kita sebagai hamba yang butuh kepada Allah. Itu asupan yang pertama. Maka kalau kita sudah lupa ingat pada Allah, kita pasti semua akan gelisah. Ibu bapak sehari tidak ingat pada Allah, itu pasti gelisah. Makanya Allah mewajibkan mandatori untuk sholat 5 waktu. Biar apa? Biar kita nggak gelisah. Biar apa? Biar asupan gizi rohani kita penuh. Ibu bapak sekalian mungkin punya masalah di rumahnya, utang banyak, ruwet di rumahnya. Datang ke masjid, rumah Allah, pikirannya pasti tenang. Yang nggak tenang ada masalah dengan rohaninya. Ya, ibu bapak banyak utang di rumah ada masalah, masuk masjid tenang, tapi keluar masjid bayar utangnya. Jangan ingat tenang-tenang nggak bayar utang ya. Tapi minimal ya tenang dulu daripada ruwet terus. Ya.
ruwet terus. Kita pergi kemana rekreasi dapat ketenangan yang paling sejati adalah ingat kepada Allah. Itu yang pertama. Dari zikir itulah kita akan ada taat kepada Allah. Makin taat makin tambah imannya, makin subur, makin sehat rohaninya. Itu. Jadi hanya dua, zikir dan taat kepada Allah. Dua saja untuk asupan rohaninya. Baik, kita masih ada jeda terlebih dahulu ya Khalil, nanti akan kita lanjutkan lagi. Mungkin termasuk juga akan menjawab dan juga melengkapi apa yang disampaikan nanti ditanyakan oleh Pak Farhan. Juga ada beberapa 2 jamaah lagi yang insya Allah akan memberikan pertanyaannya. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Saya masih punya satu segmen untuk saya berikan kesempatan para jamaah di sini untuk memberikan pertanyaannya. Namun ada satu jawaban yang tadi mungkin belum dijawab dari Pak Farhan tadi, Yai Khalil tadi berkaitan dengan penciptaan kita ini dari tanah apa? Tanah sengketa atau bagaimana ya? Silakan ya. Ya, sebagaimana Allah sudah firmankan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaron min salsalin min hama'im masnun. Jadi dari tanah liat kemudian Allah bentuk. Itulah fa idza sawaitahu wa nafakhtu fihi, ketika Allah sudah syakkalahu, Allah ketika membentuknya syakkalahu, kemudian Allah wa nafakhtu fihi min ruhi, kemudian Allah meniupkan ruhnya. Jadi dari mana tanahnya? Ya tanah tadi. Min solsolin min hama'im masnun. Tapi kan kita terbuat dari orang tua yang hubungan dengan orang tua kita. Maka disebutkan dalam hadis al-ma'u minal ma'. Memang berikutnya kita dari, mohon maaf saya nggak mau nyebut ya, dari air bapak kita dan telur dari ibu kita. Tapi ada air dan ada telur itu awalnya dari mana? Dari tanah itu. Makanya semuanya sama, dari Nabi Adam, dan Nabi Adam mempunyai istri yang dari tulang rusuknya adalah Siti Hawa. Dari situlah kita awalnya semuanya. Nah, kita bentuk-bentuk ini adalah tergantung bagaimana kita memberikan asuhan rohani, semuanya sama di hadapan Allah. Ya. Kalau nanti berkenaan dengan kita putih, hitam, memang ada pengaruhnya dari pembuatan dari Allah. Tapi pengaruh dari alam juga. Coba orang di tempat yang di situ panas, di Afrika itu matanya bisa hijau, atau orang Eropa matanya hijau. Kenapa? Karena bukan ngelihat uang, ngelihat salju. Ya. Kalau kita kulitnya sawo matang, kenapa? Di tropis. Jadi kita ini mengadaptasi dengan alam, kita terbuat dari alam. Tetapi itu hanyalah casing, yang paling penting adalah ruhnya yang akan kembali kepada Allah. Semua akan hancur, nggak ada apa-apanya nantinya. Maka tubuh yang kuat itu karena pikiran yang sehat. Kalau lagi sumpek, ruwet, meriang semua Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika pikiran nyaman, senang, sakit pun lupa. Jadi apa artinya Ibu Bapak sekalian? Ketika menyenangkan, yang sakit jadi hilang. Oleh karena itu, itulah sebenarnya mengubah semuanya itu tergantung pada rohnya. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan Yai Khalil. Saya masih punya satu penanya dari Bapak Firdaus yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Yusya. Silakan Bapak Firdaus, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya bukan Pak Firdaus tapi Pak Muhammad Al-Hudari. Oh Pak Hudari, ya. Silakan. Tadi Ustadz katakan asupan gizi rohani bisa dengan zikir dan sholat. Nah, pertanyaan saya, di dalam masa pandemi ini, bagaimana caranya kita menyeimbangkan antara kesehatan jasmani dan rohani? Demikian Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Pak Hudari, silakan Ustadz Yusya. Baik, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan sama guru kita Kiai Khalil, yang perlu kita pahamin dulu Bapak Ibu sekalian, di dalam diri seseorang itu ada jasad fisik kita, ada ruhaniyah kita. Jasad dan fisik
ini dan rohani kita harus dilakukan secara adil dan berimbang. Fisik ini butuh makanan. Dulu ibu-ibu yang punya anak sekolah tahun 1995 datang ke pos anak kecil, ingat nggak ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang lengkap, asupan yang dibutuhkan oleh gizi manusia. Kalau 4 sehat 5 sempurna tidak ada, maka ada masalah pada tubuh seseorang. Orang-orang yang kurang gizi bukan hanya tumbuh kembang badannya saja yang tidak berkembang, tapi kecerdasannya bisa berkurang. Kalau saya kesehatannya 4 sehat 7 sempurna ibu. Alhamdulillah susunya pas. Begitu pula rohaniah kita butuh makanan. Tadi menyindir apa yang disampaikan hadis oleh Kiai Khalil, mengatakan orang yang tidak diberikan asupan rohaniahnya itu, Bapak, kita kalau nggak makan saja paling fatal itu mati. Tapi kalau rohani tidak diberikan makan, dia mungkin sosoknya masih hidup tapi dirinya sudah mati. Karena di dalam rohani seseorang ada yang mengontrol sebuah daging disebut mudghah, yaitu hati kita. Ruhaniah itu dikunci di hati ini. Kalau hati ini penuh dengan agama, penuh dengan nutrisi yang baik, mendengarkan zikir, mendengarkan nasihat ulama, hati ini berproses kepada diri kita sehingga apa yang kita lakukan baik semua. Tapi kalau nutrisi ruhaniah kita kurang, sekalipun kita hidup bisa hati ini keras sehingga jauh daripada agama. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadid idza asobahul ma. Ada pada diri manusia itu hati, yang hati ini bisa berkarat seperti berkaratnya besi terkena air. Maka sahabat tanya, bagaimana obatnya ya Rasul? Kasratu zikrul maut wa tilawatil Qur'an. Perbanyaklah ingat kematian dan perbanyak baca Al-Quran. Bapak, Ibu, zikir yang paling tinggi dan paling mulia di sisi Allah adalah dengan membaca Al-Quran. Bagaimana kita mau tenang, bagaimana kita mau tentrem kalau Al-Quran kita taruh di ventilasi, baru kita cari kalau hari raya atau mau Ramadan baru kita cari. Oleh karena itu asupan rohani kita masa Covid, baca Al-Quran di rumah tingkatkan, imunitas tubuh juga dikuatkan, insya Allah kita dalam keadaan yang seimbang dan selamat di sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah tausiah yang disampaikan oleh kedua guru kita, Ustadz Yusya Hakam dan juga Kiai Khalil Nafis, mudah-mudahan memberikan kita penyemangat dan justru memberikan kita asupan-asupan rohani terhadap diri kita. Tidak penting mungkin berapa banyak asupan-asupan yang kita berikan terhadap fisik kita, namun yang lebih penting kita memberikan atau memperbanyak asupan-asupan terhadap rohani kita, seperti yang apa yang disampaikan, al-imanu yazidu wa yanqus wa yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil ma'asi. Kita hendaknya memperbanyak ketaatan-ketaatan sehingga keimanan kita akan lebih meningkat. Dan alhamdulillah harus kita akhiri pemirsa program Damai Indonesiaku sampai di sini. Insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz Kiai Khalil Nafis dengan doa. Saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima ilmunya bermanfaat, dapat diamalkan dan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razak, ya Fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa
Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.